pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisnur Aini. Saya sebagai guru MI Muhammadiyah Bumantar di Kota Klaten, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja. Demikianlah uji kinerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah supaya dalam pembelajaran hari ini anak-anak diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Untuk berdoa, silakan Mas Januar untuk memimpin doa. Siap duduk. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, sekarang coba perhatikan kanan kiri anak-anak. Adakah dari kalian, dari teman-teman kalian yang tidak masuk? Coba siapa yang tidak masuk? Yang lagi?
kita doakan ya, semoga Mas Alvaro dan Mas Faiz lekas sembuh. Amin. Sekarang coba siapa dari anak-anak yang hari ini siap untuk belajar? Siap belajar? Siap. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang siap. Siap. Bilang siap. Siap. Bilang siap. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua diberi kesempatan untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru akan menjelaskan yaitu mata pelajaran IPAS kelas 3. Ya, mata pelajaran IPAS kelas 3 yang berjudul Bentang Alam Indonesia. Sebelum Bu Guru memulai pembelajaran ini, sebelum Bu Guru menyampaikan pembelajaran ini, terlebih dahulu Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama. Nah, sekarang anak-anak siapkan alat tulisnya di meja kalian masing-masing. Anak-anak, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi IPAS kelas 3 dengan materi Bentang Alam Indonesia. Sebelum Bu Guru memperkenalkan atau menjelaskan tentang bentang alam Indonesia, Bu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan ragam alam di daerahnya. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk adaptasi kita di lingkungan kita. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan kekayaan alam Indonesia. Anak-anak tahu kekayaan alam Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa kekayaan alam Indonesia? Pegunungan, laut, sungai. Nah, yang ada di dalamnya itu adalah kekayaan alam Indonesia. Apa lagi? Tidak ada reboisasi. Apa lagi? Pintar. Ternyata anak-anak pintar semua, luar biasa. Ya. Nah, sekarang perhatikan semuanya. Yang akan kita pelajari di dalam bentang alam Indonesia itu adalah 1. Ragam bentang alam Indonesia. 2. Adaptasi kita di daerah bentang alam yang berbeda. Yang ketiga, pengaruh bentang alam dengan keberagaman. Sekarang Bu Guru mau tanya, adakah yang tahu apa itu bentang alam? Apa pengertian dari bentang alam? Silahkan dijawab. Yang keras, apa itu pengertian dari bentang alam? Hamparan alam dengan aneka ragam permukaan bumi. Ya. Hamparan alam dengan aneka ragam permukaan bumi. Sekarang kalau anak-anak rasakan permukaan bumi itu ada apa saja? Permukaan bumi itu ada apa saja? Permukaannya ada apa saja? Ada laut, ada, iya pintar.
antaranya ada bentang alam daratan. Ya, bentang alam daratan. Apa macam bentang alam daratan ya? Apa lagi? Lembah, Apa lagi? bukit, Apa lagi? pegunungan, Apa lagi? sawah, Oke. Yang kedua, bentang alam perairan. Bentang alam perairan ada apa saja? laut, pantai, sungai, waduk, rawa, danau. Sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira ini gambar apa ya, Nak ya? Hah? Ini kira-kira gambar apa ya? Apa ini? Biasanya terdapat di mana? Pegunungan atau di bukit. Di bukit. Coba Bu Guru mau tanya, pernahkah anak-anak berkunjung di daerah seperti ini? Di manakah itu? Tawa? Mana lagi? Mana lagi? Heh? Mana lagi? Selain Tawang-Tawang mana lagi? Ada yang pernah ke Jumat belum? Itu seperti ini tidak? Iya. Nah ini termasuk bentang alam apa ya, Nak ya? Termasuk bentang alam apa ya, Nak ya? Daratan. Apa? Daratan. Sekarang lagi. Ini gambar apa ya, Nak ya? sawah, Sawah. Adakah di rumah kalian? Di daerah kalian ada sawah? Sekarang pertanyaannya, ini termasuk bentang alam mana? Daratan. Berikutnya, coba ini apa? Ada yang tahu? Perkebunan apa ya? Oh, pinter. Ini adalah perkebunan teh. Perkebunan teh termasuk contoh bentang alam daratan. Pinter semua. Anak-anak luar biasa. Sekarang coba, ini ada gambar lagi. Kira-kira gambar apa ya? Apa ya? Ada yang pernah ke sana belum ya? Kira-kira gambar apa ya? Mana? Rawa. Termasuk bentang alam apa? Termasuk bentang alam apa? Siapa yang suka ke sana? Ya, siapa yang suka wisata ke sana? Oke, sudah semua ya? Sudah. Kita lanjutkan gambar berikutnya. Ya. Ada yang tahu ini gambar apa ya? Gambar waduk, danau, kali, sungai. Gambar apa? Waduk. Danau. Termasuk bentang alam? perairan. Kalau ini Pantai. termasuk bentang alam? Perairan. Siapa yang sudah pernah bermain ke pantai? Jadi kira-kira anak-anak bisa nggak menyebutkan macam-macam bentang alam yang ada di daerah anak-anak? Coba sekarang Mas L. Sebutkan Mas L bentang alam yang ada di daerahnya Mas L. Daerah Klaten itu bentang alamnya ada apa saja ya? Perairan ada. Bentang alam daratan ada sawah, ada perkebunan. Betul. Kalau perairan? Perairan sungai.
lagi menjadi bentang alam. Apa? Bentang alam dataran rendah dan bentang alam dataran tinggi. Ya, untuk bentang alam dataran rendah dan dataran tinggi ini pembedanya adalah cara mengukurnya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Untuk bentang alam dataran rendah diukur di atas permukaan air setinggi 200 meter. Sedangkan untuk bentang alam dataran tinggi diukur dari permukaan air laut setinggi 500 sampai 700 meter. Anak-anak sudah paham tentang bentang alam Indonesia? Sudah. Kalau sudah, sekarang Bu Guru bagi kelompok untuk Bu Guru kasih tugas kelompok yang nantinya dikerjakan secara kelompok. Siap? Siap. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang siap. Siap. Bilang siap. Siap. Perhatikan untuk tugas kelompok ini. Perhatikan ya, untuk tugas kelompok ini silakan dikerjakan secara kelompok, didiskusikan. Yuk. Dikerjakan secara kelompok. Ayo silakan dikerjakan secara kelompok. Pengamanan bencana. Mulai menipis. 5, 4, 3, 2, 1. Siap. Oke, silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju semua. Yuk, silakan maju semua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, hati-hati caranya. Silakan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. 1. Apa saja jenis-jenis bentang alam di Indonesia? Bentang alam di Indonesia ada 2, yaitu bentang alam daratan dan perairan. 2. Bagaimana manfaat bentang alam bagi kehidupan manusia? 1. Sumber daya alam. 2. Pertanian, peternakan, dan perikanan. 3. Pariwisata. 4. Keseimbangan ekosistem. 5. Pengaturan
kembali ke tempat duduk untuk kelompok berikutnya. Yuk, silakan Mbak Tata untuk membacakan hasil diskusinya. Bagaimana manfaat bidang alam bagi kehidupan manusia? A. Sumber daya alam. B. Pertanian, peternakan, dan perikanan. C. Pariwisata. D. Keseimbangan ekosistem. E. Pengaturan iklim. F. Sumber energi. G. Pengaliran oksigen. Penyerap karbon. I. Pengenalan bencana. D. Kebudayaan dan spiritual. Tiga, apa solusi yang kalian lakukan untuk melestarikan keindahan alam Indonesia? A. Mengurangi polusi. B. Melindungi habitat, melindungi hutan dan laut. C. Mengelola sampah bisa dengan mendaur ulang. D. Mengadakan penghijauan atau reforestasi. E. Mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi dalam meningkatkan budaya lingkungan. F. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Presentasi anak-anak tadi, hasilnya sudah luar biasa, jawabannya sudah luar biasa, jawabannya sudah benar semua. Bu Guru salut dengan anak-anak. Bu Guru mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak, atas kerjasama anak-anak dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh Bu Guru. Nah, untuk seterusnya, silakan Mbak Tata untuk membacakan teks yang ada di bukunya Mbak Tata. Silakan Mbak Tata. Kita di daerah tentang alam Indonesia. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk itu terhadap suatu keadaan lingkungan. Setiap makhluk itu harus bisa beradaptasi untuk mempertahankan diri untuk tetap hidup. Contoh adaptasi, kita berada di daerah dataran tinggi yang dingin, maka kita menggunakan jaket untuk mengatasi udara dingin. Di penduduk yang tinggal di daerah rawan banjir, maka tempat penginapannya dibangun lebih tinggi. Orang yang tinggal di daerah rawan gempa, maka mendirikan bangunan dengan struktur bangunan yang tahan gempa agar rumah tidak mudah retak. Nah, tadi Mbak Tata membacakan teks tentang adaptasi. Adaptasi itu apa? Adaptasi itu adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan hidup. Seperti kita nih, kita harus beradaptasi di daerah kita. Misalnya, kita ada di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi itu hawanya bagaimana? Udaranya bagaimana? Dingin. Nah, untuk mengatasi dinginnya itu, kita memakai jaket, memakai pakaian penghangat. Terus misalnya, kita tinggal di daerah yang rawan gempa. Untuk mengatasi adaptasi itu bagaimana? Kita mengatasi adaptasi itu, maka dalam membuat bangunan, membuat rumah itu harus struktur konstruksinya itu harus yang kuat dengan getaran gempa. Seperti itu penjelasan dari buku. Sampai di sini pembelajaran dari Bu Guru. Tapi sebelum pembelajaran kita tutup, anak-anak Bu Guru kasih soal LKPD mandiri yang dikerjakan secara mandiri, dan nanti pengerjaannya dikumpulkan oleh Bu Guru dan pembahasannya besok pertemuan yang akan datang. Silahkan ini dikerjakan ya. Yang disampaikan Bu Guru, kira-kira dari pelajaran yang disampaikan Bu Guru itu tadi, anak-anak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimanakah perasaan anak-anak setelah
menerima pelajaran yang diberikan oleh Bu Guru? Apakah senang atau sedih atau bagaimana? Siapa yang merasa sedih? Adakah yang merasa sedih? Setelah Bu Guru memberi pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat? Ilmu tentang apa ya anak-anak ya? Ilmu tentang alam. Iya. Alam yang bagaimana? Nah, setelah mendapat pelajaran dari Bu Guru, apa yang dirasakan anak-anak? Dari pembelajaran ini, apakah yang diperoleh dari anak-anak? Ilmu yang bagaimana? Ilmu tentang alam. Alam yang bagaimana? Alam yang bagaimana? Oh iya, adanya pegunungan, adanya lautan, adanya dataran tinggi, adalah dataran rendah. Oke, itu tadi diantaranya pembelajaran dari Bu Guru. Sekarang Bu Guru akan sedikit memberi kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa bentang alam Indonesia itu terdiri dari apa? Bentang alam itu bentang alam daratan dan bentang alam perairan. Terus untuk bentang alam daratan itu ada dataran tinggi dan dataran rendah. Seperti yang telah disampaikan sama Bu Guru tadi, semoga hal ini semua menambah pengertian dari anak-anak semua. Terima kasih Bu Guru mengucapkan pada anak-anak semua. Marilah pelajaran kali ini kita tutup. Sebelum kita tutup, silakan Mas Januar untuk memimpin doa membaca Kifaratul Majlis.